Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam pintar untuk peserta didik kelas 5 yang sedang belajar dari rumah. Tetap semangat. Pada kesempatan ini, Pak Yuli ingin memberikan materi pembelajaran pertama, subtema 1, tema 1, kelas 5, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pembelajaran pertama diawali dengan percakapan antara Doni dengan Pak Joko. Doni bertanya kepada Pak Joko, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Joko menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Doni berpikiran, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Itu yang dipikirkan Doni dari percakapan antara Doni dengan Pak Joko, bahwa organ gerak itu mempengaruhi kegiatan manusia maupun hewan. Tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak bisa bergerak. Kemudian silahkan disimak materi pembelajaran organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi paragraf pertama ini memberitahukan bahwa ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Bergerak itu dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi, entah itu sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf kedua ini menjelaskan mengenai fungsi atau kegunaan dari organ gerak, yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan masih banyak lagi. Kemudian paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi paragraf ketiga ini menjelaskan bahwa hewan dan manusia itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai dua organ gerak, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu berupa tulang dan organ gerak aktif itu berupa otot. Kemudian paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi tulang itu mempunyai fungsi atau peran yang sangat penting dalam organ gerak manusia dan hewan. Tulang itu termasuk alat gerak pasif. Kemudian paragraf terakhir, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi yang membuat tulang bergerak itu adalah otot kita. Maka otot disebut sebagai alat gerak aktif.
Nah, dari bacaan tadi ya, ini ada contoh ya. Paragraf pertama tadi, ide pokoknya itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak ya. Jadi ini paragraf pertama ini ya, ide pokoknya itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ini pada pertama ide pokoknya dan juga ini kalimat pengembangnya. Nanti silakan anak-anak ya meneruskan ya mencari ide pokok pada kedua itu apa dan kalimat pengembangnya apa dan seterusnya ya. Kemudian ya, ini ada contoh ya, saya berikan contoh satu ya, mengembangkan ide pokok. Nah, ini ide pokoknya itu organ gerak terdiri atas dua macam. Ini. Kemudian kita membuat ya atau mengembangkan ide pokok ini yaitu menjadi organ gerak terdiri dari dua macam. Organ gerak tersebut yaitu organ gerak aktif dan pasif. Organ gerak aktif pada hewan dan manusia berupa otot, sedangkan organ gerak pasif pada hewan dan manusia berupa tulang. Jadi ini contohnya, nanti silahkan ya untuk ide pokok kedua dan ketiga nanti dibuat ya atau dikembangkan sendiri. Nah, kemudian kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya yaitu pengertian ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi atau pokok pengembangan suatu paragraf. Jadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan suatu paragraf. Kemudian fungsi ide pokok itu menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian cara menentukan ide pokok pada bacaan itu yaitu kita dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian menentukan ide pokok tersebut. Kemudian ini ada tugas kelompok bersama orang tua ya. Silahkan nanti bersama orang tua coba amati satu hewan di sekitar rumahmu, kemudian sebutkan organ gerak pasif dan aktif dari hewan tersebut. Contohnya ini ya, nanti silahkan dibuat seperti ini ya, dalam bentuk tabel, satu hewan saja. Misalnya organ gerak hewan kelinci, organ gerak pasifnya itu nama organnya itu tulang depan dan belakang. Kemudian organ gerak aktifnya itu otot tulang kaki depan dan belakang. Nah, demikian pembelajaran pertama tema 1 subtema 1. Sampai ketemu besok lagi ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa ibadahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.